Yesaya 62 ayat 6 dan 7 berkata begini, di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Ingat ya, sepanjang hari, sepanjang malam, bukan cuma 1 jam. Tapi sepanjang hari, sepanjang malam, mereka tidak akan berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Ayat yang ke-7, dan jangan, sebab ayat yang 62, ayat yang ke-7. Kembali ayat yang ke-5 ini. Ya. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, malam ini sebuah pengajaran tentang penjagaan atau kita sebut dengan menara doa. Saya sebut ini penjagaan. Ya. Pertanyaannya begini, apa itu penjaga? Apa itu menara doa? Menara doa adalah tempat di mana anak-anak Tuhan, ya, atau murid-murid Tuhan, tubuh Kristus menaikkan doa, pujian, dan penyembahan selama 24 hours, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, dan 365 hari dalam 1 tahun. Sepanjang hari, sepanjang malam, mereka harus mengingatkan Tuhan tentang Sion. Jangan membiarkan dirinya tinggal tenang. Nah, menara ini adalah tempat murid-murid atau tempat anak-anak Tuhan, ya, yang merindukan, yang memuji, yang menyembah Allah untuk mendatangkan kerajaan Allah di atas satu kota, di atas satu bangsa, supaya terjadi kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Di kota kita seperti di sorga. Di bangsa kita seperti di sorga. Jadi menara adalah tempat di mana sebuah kerinduan, makanya dijelaskan oleh istri saya bahwa harus datang dengan hati yang rindu dengan Tuhan. Karena kerinduan dalam kita menyembah, dalam kita memuji Tuhan itu akan mendatangkan kerajaan Allah di atas kota, di atas bangsa. Ya, seperti di surga. Di surga, di bumi seperti di surga. Nah, menara doa atau tempat penjagaan itu juga merupakan pusat penjagaan. Ya, pusat penjagaan anak-anak Tuhan, di mana gereja-gereja bersatu. Makanya di sini ini all denomination, ya. Ya, semua denominasi berkumpul di sini. Sehingga kita akan membangun menara doa 24 hours, ya, 24 jam, ya, 7 hari seminggu, 365 hari dalam 1 tahun. Ketika Bapak Ibu memperhatikan ini, menara doa menjadi sebuah pusat penjagaan bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, di mana kesatuan daripada tubuh Kristus di satu kota atau bangsa bisa diharapkan di situ. Sebab kalau kita bicara tentang masing-masing denominasi, di mana kita punya masing-masing pemahaman tersendiri, ketika kita kumpul bersama agak sulit. Tapi kalau disuruh untuk berdoa bersama-sama, saya percaya kita mudah untuk berdoa bersama-sama. Dengan kita ada di menara penjaga ini. Menara penjaga itu kan sebuah tempat yang tinggi, bicara tentang ketemu dengan Tuhan. Bukan menaranya yang tinggi saja. Tapi tempat yang tinggi adalah doa, pujian, penyembahan. Bapak Ibu naik ke tempat tinggi menjadi tempat yang sangat strategis. Dan gereja Tuhan bertugas untuk meninjau, memperhatikan, menantikan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Yaitu fungsi daripada sebuah menara penjaga atau menara doa.
Jadi menara doa bukan cuma kumpul rame-rame, tapi sebagai tempat yang sangat strategis. Karena tugasnya adalah meninjau, menantikan apa yang akan difirmankan Tuhan. Habakuk pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Habakuk pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku, dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau, aku mau menantikan apa yang difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Next. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu, dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu membacanya. Haleluya. Lalu penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Bapak Ibu perhatikan Habakuk 2 ayat 1 sampai 3. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Menara di sini adalah menara penjagaan. Pada masa-masa itu adalah seorang penjaga itu adalah orang yang dipercaya. Dan ketika dia melihat musuh datang, dia yang pertama kali berteriak kepada raja. Dan ketika raja mau sampaikan apa-apa, selalu sampaikan kepada penjaga untuk penjaga itu berteriak. Jadi tugasnya adalah meninjau, menantikan apa pengintaian, untuk dia mengintai, untuk dia meninjau, dan untuk dia menantikan apa yang akan disampaikannya. Seorang raja menyampaikannya kepada dia. Bayangkan, ketika Bapak Ibu ada di menara doa, menara penjaga, maka tugas kita itu adalah meninjau, memperhatikan, bahkan mendengarkan apa yang Tuhan bicarakan kepada kita. Ini sebuah kepercayaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saudara yang dipanggil untuk ada di menara-menara doa. Untuk ada di menara penjagaan. Nah, sebelum menara doa didirikan, kita harus terlebih dahulu mendirikan tembok. Tembok itu bicara atau diartikan sebagai tempat-tempat doa per wilayah. Makanya kita sudah lewati doa pribadi. Sudah dijelaskan tentang doa pribadi. Mesbah doa pribadi. Mesbah doa keluarga. Betul? Kita udah lewat ini. Itu artinya Bapak Ibu sedang dirikan tembok-tembok. Tembok didirikan dulu, baru ada menara pengawas yang mengelilingi kota sebagai tempat berdoa. Nah, menara yang kita berikan, yang kita akan dirikan bukan menara secara fisik, tapi menara rohani, penjagaan rohani. Bayangkan saya ada di Makassar, ada kecamatan di mana saya tinggal, tapi ada juga di kecamatan yang lain di mana saudara tinggal, maka itu akan menjadi titik api yang naik ke surga, seperti titik api yang terus menembus langit tingkat kedua dan sampai di takhta Allah. Bayangkan kalau semakin banyak titik api, ada yang di Makassar, ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta, ada yang di Medan, ada yang di Riau, ada yang di Lampung, ada yang di Jawa Barat, ada yang di Jawa Timur, ada yang di Malang, ya, ada yang di Bali, ada yang di NTT, ada yang di Makassar, ada yang di Palu, ada yang di Kendari, ada yang Manado, ada yang di Ambon, ada yang di Merauke, ada yang di Sorong, ada yang di Pakpak, ada yang di Jayapura. Bayangkan ada yang di Amerika, ada yang di UK, ada yang di Kongo. Lalu titik-titik api itu naik. Itu namanya tembok perlindungan. Tembok itu termasuk di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat. Lupa Kalimantan ya. Bapak Ibu perhatikan bahwa ketika tembok itu didirikan, fungsi daripada tembok adalah menjaga sehingga binatang buas tidak masuk, untuk merampas hasil tuaian, atau tidak menjaga supaya musuh tidak masuk menerobos. Itu tembok. Ketika tembok didirikan melalui doa pribadi, kubu doa, maka Bapak Ibu dan saya akan mendirikan menara penjaga di situ. Nehemia 2 ayat 17. Nehemia 2 ayat 17.
Ketika menara penjaga tidak didirikan atau tembok tidak didirikan, maka yang terjadi adalah reruntuhan, kehancuran, kehancuran keluarga, kehancuran bisnis, kehancuran moral. Nehemia 2 ayat 17, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami. Mereka ditawan ini. Nehemia bilang kita ditawan. Yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan. Pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun tembok Yerusalem. Tembok dibangun. Supaya kita tidak lagi dicela. Kenapa keluargamu dicela? Kenapa hidupmu tercela? Kenapa sampai Anda mengalami di mana musuh menyerang saudara? Kenapa saudara mengalami di mana Anda mengalami hal-hal di mana mudah sekali jiwamu diserang, pikiranmu diserang, suamimu diserang, istrimu diserang? Karena nggak ada bangun tembok doa pribadi, kubu doa, mesbah keluarga, mesbah Bapak Ibu nggak bangun tembok, sehingga kita jadi celaan musuh. Jadi sebelum menara didirikan, ingat baik-baik, ini tahapannya. Makanya yang ikut sekolah doa ini Bapak Ibu pasti akan mengerti, ada tahapannya. Kita harus yang mau masuk di menara doa, dia harus punya mesbah pribadi yang tidak diragukan lagi. Bahkan bukan cuma mesbah pribadi, kalau dia suami, dia membawa seisi keluarganya untuk membangun yang namanya mesbah keluarga. Bahkan kalau dia ada dalam gereja lokal, maka ada kubu-kubu doa. 3-4 keluarga jadi satu dalam sebuah komsel, lalu mereka punya kubu doa yang berdoa bersama untuk daerah itu. Ya, perhatikan baik-baik. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Sebelum menara doa dibangun atau menara penjaga dibangun, maka tembok dulu harus dibangun. Dan Nehemia berkata begini, karena tembok roboh, karena pintu gerbang roboh, kami menjadi celah. Yerusalem menjadi celah. Haleluya. Setelah tembok dibangun, kemudian menara didirikan menjulang tinggi sebagai tempat yang strategis untuk melihat. Makanya orang yang suka doa, mereka akan banyak dapat penglihatan, dipenuhi dengan karunia-karunia, dipercayakan Tuhan, perlengkapan senjata rohani, karena selalu ada di tempat yang tinggi. Karena dekat dengan Tuhan. Makanya Bapak Ibu sering berkata, kenapa orang itu bisa peka sekali ya? Ya karena hubungannya dengan Tuhan. Kenapa orang itu kok bisa tahu ya hidup saya? Kenapa ketika dia ngomong itu sepertinya seluruh hidup saya sepertinya terbuka gitu, ditelanjangi bahkan ketahuan gitu. Karena dia dekat dengan Tuhan. Apakah Tuhan hanya pilih satu orang? Tuhan mau semua saudara dan saya ada di tempat strategis untuk melihat dan dekat dengan Tuhan. Contoh begini. Kalau Bapak Ibu di sini ada saudara atau teman yang kerja di perhubungan, maka mereka ada yang bertugas untuk menjaga menara mercusuar. Mercusuar itu adalah ditaruh di satu pulau yang mungkin tersendiri dan ada pada sebuah tanjung. Dan selalu di atas mercusuar itu perlu ada orang jaga dengan lampu yang selalu bernyala. Supaya kapal yang melewatinya itu tidak terlalu dekat sehingga tidak karam. Tugas daripada penjaga mercusuar itu adalah mengingatkan semua pelayaran. Dalam hal ini kapal yang mendekati supaya jangan mendekati dalam radius tertentu supaya tidak menjadi karam. Atau contoh yang berikut adalah contoh dalam suatu penerbangan. Pada saat penerbangan pesawat ya, pada saat take off maupun landing, maka seorang pilot akan mengemudikan pesawatnya dengan petunjuk dari orang-orang yang bertugas di penjagaan atau menara penjaga namanya. Apabila penjaganya memberikan informasi yang salah terhadap pilot, maka pesawat yang dikemudikan kemudian kemungkinan besar bisa mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan bisa mengalami kecelakaan, bahkan mengakibatkan kehilangan nyawa.
Demikian juga penjaga-penjaga yang ada di menara penjaga atau menara doa akan menjadi suara hati Tuhan yang sesuai dengan yang difirmankan Tuhan kepada para penjaga, kepada para gembala, kepada para nabi, kepada para rasul, kepada para nabi, untuk mengingatkan jemaat, hati-hati loh. Untuk mengingatkan orang-orang tertentu, kamu udah keluar dari jalur. Untuk mengingatkan umat Allah, supaya mereka reposisi. Bahkan untuk mengingatkan raja-raja pada masa itu. Jadi bayangkan ya, fungsi penjagaan sangat amat vital. Kalau dia kasih, kalau dia memberikan informasi yang salah, maka pilotnya, maka kapten kapalnya akan membahayakan seisi penumpang, seluruh penumpang, dan akan mengakibatkan korban material, bahkan korban jiwa yang begitu banyak. Tapi dengan adanya penjagaan, maka menghindari semua kecelakaan. Kalau Bapak Ibu suka berdoa di rumah, Anda sedang menghindari suami istri, anak-anak, dari hal-hal yang fatal, yang setan taruh untuk menjebak mereka. Kalau kita berdoa bagi satu kota, berdoa kepada satu bangsa, maka kita sedang memperingatkan kepada para pilot, para pemimpin, Tuhan akan menjaga hati mereka sehingga mereka tidak memutuskan hal-hal yang akan menghancurkan satu kota, satu bangsa. Pada masa-masa sekarang ini, di mana saudara lihat ada krisis kesehatan, krisis ekonomi, yang melanda seluruh dunia, bahkan Indonesia pun merasakannya. Ya, kemampuan manusia untuk mengatasinya serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi di depan itu sama sekali nol. Di mana kejahatan semakin bertambah-tambah. Krisis membuat orang semakin apatis, masa bodoh. Bahkan orang-orang yang katakannya beriman pun mereka masuk dalam jebakan setan, khawatir dan takut. Harusnya situasi-situasi yang terjadi sekarang ini adalah sebuah undangan Tuhan. Saya pakai bahasa itu. Undangan Tuhan untuk kita sadar atas sebuah tanggapan secara nasional, regional, atau secara global, paling tidak kita berdiri menjadi penjaga bagi kota kita, bagi bangsa kita. Nah, tugas dari seorang penjaga itu salah satunya adalah menjaga atmosfer kota. Atmosfer itu keadaan kota. Makanya sebelum kita masuk dalam doa peperangan, maka para pendoa harus mengerti tentang fungsi penjaga ini. Tugas penjaga ini. Menjaga atmosfer kota. Bagaimana cara kita jaga? Apakah kita perlu berjaga pakai seragam tertentu? No. Berjaga dengan doa pujian penyembahan 24 hours. Sekali-sekali no. Mengingatkan Tuhan siang dan malam. Berarti 24 jam. 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dan ketika Bapak Ibu terus di hadapan Tuhan, 24 jam terus kita berganti-gantian, maka kita mengambil posisi kita sebagai imamat yang rajani. Imamat itu adalah sekumpulan orang yang melayani di hadapan Tuhan. Apakah imam itu hanya seperti saya yang ada tulisan pendetanya? Imam itu adalah setiap mereka yang sudah ditebus oleh darah Yesus, maka saudara dan saya harus melayani Tuhan. Caranya gimana? Bawa korban pujian, doa, dan penyembahan di hadapan Tuhan. Karena kita kepunyaan Allah sendiri. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Ibu tunggu bentar. Tugas saya adalah menjaga atmosfer kota. Amin, 10.000 triliun kali. Katakan, tugas saya sebagai penjaga adalah menjaga atmosfer kota dengan doa pujian penyembahan. Amin, 2 juta triliun kali. Ada yang amin unlimited. Haleluya. Dan Alkitab berkata Tuhan meminta kita menjadi imam-imam pendoa bagi kota. Kan menara doa Bapak Ibu sudah lewati bahwa ketika kita ada di menara doa, kita nggak berdoa lagi untuk diri kita. Kita berjaga bagi kota. Ada yang mengambil beban berjaga bagi bangsa. Dan Bapak Ibu untuk mengambil beban itu, untuk berdoa bagi kota, Bapak Ibu harus mengerti tugas penjaga dulu. Tugas penjaga atau tugas orang yang ada di menara doa adalah menjaga atmosfer kota. Jaga dengan apa? Praise and worship 24 hours. Dan kita dipilih Tuhan menjadi imam bagi kota, imam bagi bangsa, imam bagi bangsa-bangsa. Kita di Zoom ini, kita sudah tidak lagi berdoa hanya untuk Indonesia. Kita berdoa untuk bangsa-bangsa. Nah, saya percaya begini, Bapak Ibu, ini sebuah tugas yang mulia. Nggak pakai duit. Hanya butuh hati yang rindu. Hati yang I will, saya mau. Haleluya. Amin. Nah, apa tujuan menara doa ini didirikan? Apa tujuan penjaga ini didirikan? Kenapa harus didirikan penjaga yang tinggi? Harus ada di tempat yang tinggi. Makanya ada bahasa orang kita harus ada di tempat tinggi. Adalah punya kehidupan doa pujian penyembahan. Tidak mudah digapai oleh musuh. Tujuan menara doa, tujuan daripada penjagaan ini adalah yang pertama, agar gereja Tuhan bisa dipersatukan sebagai tubuh Kristus untuk mendamaikan dan membawa menenteramkan kota. Ketika tubuh Kristus damai, maka kota tentram. Berapa banyak Bapak Ibu dengar gereja A dengan gereja B, pendeta A dengan pendeta B, sering bertengkar. Katanya curi domba, padahal domba itu punya Tuhan Yesus. Lalu gembala itu apa? Saya ini gembala, tugas saya apa? Saya ini, kalau Bapak Ibu pergi ke luar negeri ya, paling tidak ke Australia ya, lihat pengembala domba itu ya. Gembala itu duduknya di atas kuda dari belakang, tapi dia melepaskan anjing, beberapa anjing yang sudah dilatih, yang terus menjaga sehingga domba itu tetap ada di dalam jalur itu. Lalu saya itu yang mana? Saya ini anjing penjaga domba, cuma menyala. Gembala agung itu Yesus. Jadi tugas kita ini cuma menjaga umat Allah. Mereka tidak keluar dari rule, kemudian mereka dibawa kepada rumput yang hijau, air yang tenang. Sehingga kita nggak perlu bertengkar gara-gara itu domba saya, dombanya Tuhan Yesus. Kalau mau supaya dombanya itu tetap di rumah, ya harus kasih makanan enak terus. Berikan makanan yang enak kepada mereka. Mereka nggak akan pernah pergi kemana-mana. Ngajar mereka yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Beritahukan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka tidak lakukan. Jangan takut kehilangan domba. Alkitab katakan kalau kamu takut kehilangan jiwa, kamu benar-benar kehilangan. Tapi kalau kamu tidak takut kehilangan satu nyawa, kamu akan memperoleh 100 kali lipat. Jadi kalau kita tidak takut kehilangan satu orang, kita akan terima 10.000 orang. 100 kali lipat itu kan 10.000%. Tujuan daripada penjagaan didirikan adalah tubuh Kristus bersatu. Saya percaya ketika tubuh Kristus bersatu, gereja A, gereja B, saya dari GPI, ketika bersatu dengan teman-teman kita Protestan, ketika bersatu dengan teman-teman kita Katolik, bersatu dengan teman-teman kita yang Pantekosta,
maka itu akan mendatangkan kedamaian, ketentraman, apalagi kalau berdoa bersama. Jadi ketika doa, nggak usah tanya lagi kamu dari gereja mana. Karena tubuh Kristus bersatu. Tugas menara didirikan untuk itu. Kejadian 22 ayat 17. Alkitab berkata begini. Kejadian 22 ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Apa sudah terjadi atau belum? Jangan sampai nubuatan ini hanya tinggal nubuatan, tapi kita tidak menghidupinya. Ini nubuatan kepada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kejadian pasal 22, Tuhan bilang kepada Abraham, ketika dia baru selesai diuji hatinya dalam mempersembahkan Ishak. Bapak Ibu kalau perhatikan Kejadian 22 ayat yang kelima, itu pertama kali kata penyembahan dipakai di situ. Kata penyembahan pertama kali dipakai dalam Alkitab, dalam Kejadian 22 ayat yang kelima. Abraham katakan kami mau pergi sembahyang. Terjemahan bahasa Inggrisnya, worship. Wow. Haleluya. Bapak Ibu perhatikan di sana. Saya dan anakku mau pergi worship. Padahal Tuhan bilang ini pergi sembelih anak. Abraham katakan itu worship. Jadi penyembahan. Doa tanpa korban nggak ada kemuliaan. Doa tanpa korban nggak ada api yang turun. Revival nggak akan terjadi. Doa adalah sebuah ujian hati. Untuk saudara mempersembahkan yang terbaik, itu worship-nya Anda dengan Tuhan. Sebuah kota tidak akan pernah lihat kemuliaan Tuhan, satu bangsa tidak akan lihat kemuliaan Tuhan, kalau kita hanya doa biasa. Serahkan sesuatu yang biasa. Kita nggak memberi dengan korban. Makanya ada doa yang masuk tengah malam, itu korban. Dari pukul 00 sampai 02, 02, 03, 03, 04. Itu waktu tidur nyenyak, tapi ada orang yang mau kasih waktu di situ. Atau mungkin bukan cuma waktu tengah malam. Waktu-waktu di mana Bapak Ibu waktu istirahat untuk waktu makan. Tapi Bapak Ibu mau kasih itu, makan cuma 5 menit, lalu 55 menitnya itu pakai untuk penyembahan. Masuk menara doa. Bagi saya itu korban. Anda mengorbankan kesenangan Anda untuk Anda datang menyenangkan Tuhan. Itu sedang mendirikan menara. Sehingga ketika waktu-waktu yang kita sudah tentukan, Bapak Ibu tidak akan absen di situ. Karena kamu harus mengingatkan Tuhan tentang Sion. Siang dan malam. Haleluya. Dan gereja Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan ketika kita menjadi satu. Itu kan doa Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat 22 dan 23. Itu doa Tuhan Yesus. Yohanes 17, 22, 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Dari manapun asal denominasimu, doa Tuhan Yesus adalah supaya kita menjadi satu. Jangan saling menyerang gereja A dengan gereja B. Kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Kapan kemuliaan itu diberikan? Kalau Bapak Ibu baca ayat yang lain, Alkitab berkata, aku tidak memberikan kemuliaan kepada yang lain. Tapi Yohanes 17 mengecualikannya ketika tubuh Kristus bersatu berdoa. Katakan, tulis itu. Saya harus bersatu berdoa bersama tubuh Kristus. Maka kemuliaan Tuhan diberikan kepada gerejanya. Amin. 2 juta triliun kali. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu
bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ketika gereja satu, maka akan membawa damai, ketentraman. Ukurannya ada pada gereja Tuhan. Saya nggak setuju, Bapak Ibu, gereja saling nyerang, pendeta saling menyerang, karena khotbah itu, khotbah ini. Kalau memang nggak senang, ketemu pribadi ngomong, tidak perlu ekspos. Masa sih tangan kanan serang tangan kiri? Kita ini satu tubuh. Masa sih telunjuknya colok mata sebelah kanan, lalu membutakannya, melukainya? Kan tidak. Nggak ada ayat yang mengajarkan seperti itu. Kita ini satu tubuh, kalau satu sakit, semua sakit. Kenapa saling menyerang? Orang saling menyerang karena nggak berdoa. Anak Tuhan, termasuk hamba Tuhan, saling menyerang karena nggak berdoa. Kalau bagi saya, ketika kita nggak sesuai dengan ajaran, telepon, bro, sis, boleh ketemu, lalu sharing. Supaya musuh tidak menghancurkan tubuh Kristus. Supaya musuh tidak mengacau balaukan umat Allah. Saya percaya ketika kita berdoa, kita akan mendengarkan Tuhan arahkan kita. Dan semua arahan Tuhan selalu membawa damai sejahtera, kekuatan, kesatuan bagi tubuhnya. Bersama-sama memenuhi jadwal di menara, jadwal penjagaan. Penjagaan nggak boleh kosong, karena musuh setiap saat bisa datang menyerang. Ketika kita berdiri bagi satu kota, berdiri bagi satu bangsa, kenapa kita data 24 hours? Supaya tidak ada satu jam yang kosong, bahkan diajarkan kalau nggak bisa masuk di jam tertentu, maka harus ada penggantinya. Mika 4 ayat yang ke-8. Mika 4 ayat yang ke-8. Dan engkau, hai menara kawanan domba. Menara kawanan domba. Hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Sion. Ayat ini sedang berbicara begini, sebelum kerajaan, sebelum pemerintahan Allah dinyatakan di atas muka bumi, atau revival, kebangunan rohani datang, maka harus didirikan menara penjaga kawanan domba. Kalau Bapak Ibu mau lihat jiwa-jiwa diselamatkan, pintu-pintu penginjilan terbuka. Kalau Bapak Ibu mau lihat terobosan terjadi, maka harus didirikan menara kawanan domba, penjaga kawanan domba. Kepadamu akan datang, artinya ada syaratnya, bukan telah datang, akan datang. Dan akan kembali pemerintahan, otoritas yang dahulu, kerajaan atas putri Sion. Wow. Katakan, saya merindukan itu. Amin, 1 miliar triliun kali. Tujuan menara didirikan, penjagaan didirikan adalah unity-nya gereja, unity-nya tubuh Kristus, supaya membawa kedamaian, ketentraman atas kota dan bangsa. Tujuan dari menara penjagaan didirikan adalah supaya gereja Tuhan menjadi telinga dan mata Tuhan di kota dan di bangsa. Tulis Bapak Ibu, saya mau menjadi mata dan telinga dan mulut Tuhan di kota dan di bangsa. Amin, 5 juta triliun kali. Saya mau menjadi mata, telinga, dan mulut bagi kota dan bangsa di mana saya tinggal. Pendoa yang berdiri tegak di menara. Tegak di menara artinya dia selalu konsisten. Berdiri untuk berjaga-jaga atas kota. Akan mendengarkan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Akan melihat apa yang ditunjukkan oleh Tuhan. Lalu dia akan menyatakannya. Makanya Habakuk 2 ayat 1-3 tadi. Habakuk 2 ayat 1-3 tadi. Aku mau berdiri di tempat pengintaian dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang
menekankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Ternyata Tuhan menghendaki kita ada di menara, dalam hal ini menara doa, untuk saudara dan saya mendengarkan firman-Nya, menjadi mata, telinga, dan mulutnya Tuhan bagi kota dan bangsa. Sudah terlalu lama pelayanan kenabian, suara kenabian dimatikan oleh tipu daya setan, dimatikan oleh cara-cara dunia, karena menara-menara diruntuhkan. Menara penjaga diruntuhkan. Gereja asik dengan tawaran dunia. Gereja asik dengan kesenangan dunia. Kita nggak mau bayar, memberikan waktu untuk berdoa. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan. Itu dan ukirkanlah itu di loloh, supaya orang sambil lalu dan membacanya. Penglihatan itu masih menanti saatnya. Ia segera menuju kepada kesudahannya, dan dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Kalau belum datang, jangan putus asa, tetap berdoa. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak bertanggung. Artinya ketika Bapak Ibu doa di menara, untuk kesejahteraan kota, untuk pemulihan bangsa, maka sungguh-sungguh akan datang pemulihan, sungguh-sungguh akan datang terobosan, sungguh-sungguh akan datang ketentraman, kesejahteraan. Kalau kota sejahtera, saya sejahtera, Anda sejahtera. Bapak Ibu tulis, kalau kota sejahtera, saya sejahtera, kita semua sejahtera. Amin 10.000 triliun kali. Haleluya. Amin. Apa tugas kita di menara? Untuk apa menara didirikan? Untuk apa penjagaan dilakukan? Kalau pertama, untuk kesatuan tubuh Kristus sebagai mata, telinga, mulut bagi kota dan bangsa. Yang ketiga adalah sebagai penjaga. Katakan, saya adalah watchman di hadapan Tuhan. Tulis Bapak Ibu, saya adalah penjaga di hadapan Tuhan. Siapa pendeta Luther? Penjaga di hadapan Tuhan. Berjaga-jaga atas jiwa-jiwa. Amin. Gereja Tuhan harus menjadi penjaga. Saya ulangi lagi, gereja yang sehat adalah gereja yang 100% jemaatnya berdoa. Bukan cuma 2-3 orang yang berdoa. Lalu pelayan-pelayan Tuhan cuma asik pelayanan tapi tidak mau berdoa sama sekali. Saya percaya tidak seperti itu. Gereja yang sehat adalah gereja yang 100% jemaatnya berdoa. Karena itu Bapak Ibu perhatikan gereja-gereja yang menggerakkan seluruh jemaatnya berdoa. Yang terus menyuarakan supaya di menara-menara ada pendoa. Mereka bertumbuh dengan luar biasa. Mereka menduduki kota-kota musuh di mana-mana mereka ada. Dan mereka akan menjadi tempat berlabuhnya kekayaan bangsa-bangsa. Perhatikan aja. Nggak usah di luar negeri, perhatikan Indonesia. Saya nggak usah sebut nama gereja. Saudara perhatikan, ketika mereka punya menara-menara doa, maka Tuhan mempercayakan mereka expand kemana-mana. Saya nggak bicara tentang doa pribadi ya. Mungkin Bapak Ibu punya doa pribadi, tapi ketika kumpul secara korporat, belum tentu semua orang mau. Di suatu tempat, untuk berdoa dengan sebuah beban yang ditaruh Tuhan dalam hati para pemimpin. Berdoa bagi kota itu, berdoa bagi bangsa itu, belum semua orang mau. Bahkan dalam satu gereja pun belum tentu semua jemaat mau. Tapi kalau sampai sebuah jemaat seluruhnya bisa digerakkan untuk berdoa, saya percaya itu gereja yang sehat. Gereja menjadi penjaga. Kok nggak ada amin 10.000 triliun kali? Mari konsep kita berpikir mulai berubah. Nah, tidak hanya memikirkan untuk Tuhan berkati gerejaku, berkati, tidak lagi. Bagaimana kita yang sudah diberkati, kita mulai memberkati kota dan bangsa kita. Ketika kita mau berdoa memberkati kota dan bangsa kita, mungkin kita belum diberkati. Tapi ketika kita mulai berdoa memberkati bangsa, kota kita, karena melakukan firman Tuhan menjadi mata dan mulut Tuhan, menjadi penjaga, maka Tuhan berkati kita. Nggak akan kekurangan. Ketika gereja menjadi penjaga, maka Tuhan akan beritahukan
Pertama kita akan memelihara kota itu melalui doa, menjaga, mengcoveringnya melalui doa. Sehingga setan tidak bisa merusaknya. Ingat, setan pakai orang, Tuhan juga pakai orang, melalui sikap tingkah laku, perilaku, korupsi, kejahatan, ya, kejahatan verbal, perkataan, atau kejahatan fisik. Ketika Bapak Ibu lihat sesuatu terjadi di kota, jangan, wow, kok nakal? Ya jangan. Sekarang nanti akan kita punya menara, bahwa di menara itu jadi pokok doa. Sehingga kita bisa merenungkan bahwa tanggung jawab kita, nggak kebetulan kita ada di kota kita masing-masing. Alkitab katakan Tuhan membuang kita untuk ada di sana, untuk berdoa bagi kesejahteraan kota itu. Supaya kita mengerti isi hati Tuhan. Amin. Sebagai penjaga supaya tempat kita punya pergumulan rohani dalam tingkat strategis. Kenapa? Supaya iblis tidak diberi kesempatan sama sekali untuk memanifestasikan pekerjaannya. Saya percaya ketika menara doa ada. Wow. Haleluya. Ini yang Tuhan mau, saudara. Ini yang Tuhan mau. Dalam kehidupan saudara. Dalam kehidupan kita. Saya lupa ada sebuah kota kecil, kalau nggak salah di Afrika, saya lupa namanya apa itu ya. Ini kota ini kemudian beberapa orang, saya biasa ingat nama kotanya tapi tiba-tiba lupa. Ya, kota ini benar-benar banyak penjahatnya, banyak pencurinya, banyak perzinahannya. Lalu tiba-tiba ada beberapa orang yang berdoa. Ya. Dan ketika mereka berdoa, tiba-tiba Tuhan melawat kota itu. Saya lupa nama kotanya. Tiba-tiba Tuhan melawat kota itu. Saudara, sampai rumah-rumah sakit. Maaf, dokternya nganggur, polisinya nganggur. Kenapa? Tuhan turun dan melawat rumah-rumah sakit, orang-orang bangun dari tempat tidur dan mereka pulang dari tempat tidur. Penjahat-penjahat di jalan-jalan itu, saudara, turun dan berlutut, lalu mengaku dosanya di bawah-bawah pohon, minta-minta ampun, saudara. Tempat-tempat pelacuran sepi. Saya lupa namanya, nanti tiba-tiba kalau ingat saya kasih tahu. Ya, saya baca sebuah kisah yang terjadi di Afrika. Ya. Bapak Ibu tahu, ketika Allah turun melangkah, maka nggak ada satupun yang akan melihat kenajisan, kejahatan, kuasa iblis termanifestasi di situ. Ya. Bergumul, merindukan hal-hal seperti itu. Jadi penjaga atas kota, jadi penjaga atas bangsa. Efesus pasal 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Apa yang saya jelaskan kepada Bapak Ibu dalam kita punya ini namanya sekolah doa ini, kita rubah nama Prayer of Breakthrough. Doa terobosan. Ya. Jadi namanya Prayer of Breakthrough. POB. Ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Ingat, kita nggak sedang berhadapan dengan darah dan daging manusia. Tidak. Penjaga di menara, salah satu dari strategi peperangan rohani adalah yang ini. Wow. Jadi ketika Bapak Ibu lakukan, ini sebuah panggilan. Ya. Ini sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara. Untuk dalam perjuangan, untuk merebut kota-kota dari cengkeraman tipu daya setan. Bangsa-bangsa yang kita tinggal dari cengkeraman tipu daya setan. Lalu membawa kesejahteraan bagi seisi kota itu, seisi bangsa itu. Itu tugas para penjaga. Dan yang keempat, Alkitab katakan bahwa tugas Bapak Ibu ada di menara adalah untuk melepaskan berkat dan kuasa Tuhan atas kota dan bangsa. Wow. Untuk melepaskan berkat. Jadi di menara itu kita mulai lepaskan berkat.
Haleluya. Jadi doa memberkati Medan, doa memberkati Lampung, doa memberkati Riau, doa memberkati Surabaya, doa memberkati Jakarta, doa memberkati Malang, doa memberkati apalagi Bandung, doa memberkati Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, doa memberkati apalagi saudara punya kota Anda bisa sebutkan itu. Di mana kita lakukannya? Menara doa. Secara apa? Secara bersama-sama. Kita lakukannya 24 hours. Wow. Kejadian 22 ayat 1 sampai 8 nanti Bapak Ibu lihat. 1 Petrus 3 ayat 9 kita dipanggil bukan untuk berbuat jahat, tapi kita dipanggil untuk memberkati. Coba 1 Petrus 3 ayat 9. Dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Ingat Bapak Ibu dipanggil bukan untuk jadi miskin. Bapak Ibu dipanggil untuk menjadi berkat, artinya sudah diberkati, kemudian kita memberkati. Katakan amin. Katakan saya sudah diberkati, sehingga saya memberkati. Amin, 10.000 triliun kali. Makanya orang yang punya mental kaya itu adalah begini. Dia memberkati bukan uang, tapi waktu yang dia berikan. Tenaga, pemikiran yang dia berikan. Seluruh hidup yang dia taruh, dia berikan untuk mendoakan kota dan bangsa. Itu memberkati. Haleluya. Nanti Bapak Ibu lihat Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baik dan indahnya bila kamu hidup rukun bersama, seperti minyak di kepala, kejanggut ke leher jubahnya. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ketika kita unity, doa bersama-sama, ya Bapak Ibu sering dengar firman Tuhan yang saya berikan kepada Bapak Ibu, Matius 18-20, bahwa keunitian adalah dasar dari kehadiran Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Keunitian juga adalah dasar dari jawaban Tuhan, ayat yang ke-20. Kalau kamu sama-sama sepakat, 2-3 orang minta, Tuhan menjawab. Dan keunitian juga adalah dasar dari berkat-berkat Tuhan, Mazmur 133 ayat 1-3. Haleluya. Amin. Kalau gereja model seperti ini, menara doa didirikan seperti ini, penjagaan seperti ini, wow. Anda akan lihat perkara-perkara hebat. Dan kita mulai doa dengan doa-doa profetik. Yeremia 29 ayat yang ke-7, ayat yang terkenal. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ini. Mengusahakan kesejahteraan kota, dan kota itu sejahtera, itu akibat daripada orang yang mengusahakannya dengan cara berdoa. Jadi Bapak Ibu tulis itu, kota saya akan sejahtera kalau saya punya waktu untuk mendoakan kota. Bangsa saya akan sejahtera kalau saya mengusahakannya, punya waktu untuk mendoakannya. Amin, 5.000 triliun kali. Dan Alkitab berkata begini, untuk mengusahakannya, untuk menjaganya, untuk melihat kesejahteraan di atas kota, di atas bangsa, maka harus jaga api mesbah Tuhan itu tidak boleh dibiarkan padam. Api mesbah di sini bicara tentang doa. Ya. Api mesbah di sini bicara tentang doa. Imamat pasal 6 ayat 12-13. Imamat pasal 6 ayat 12 sampai ayat 13. Api yang di atas mesbah itu harus dijaga. Bicara tentang kehidupan doa menara 24 hours, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, harus dijaga, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mesbah
mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Lalu ayat 13, harus dijaga. Ini sebuah perintah. Bukan kalau kamu mau, tapi harus itu bahasa hukum. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Ini harus menjadi sebuah kesadaran kita semua. Seorang imam dalam Perjanjian Lama bertindak untuk menjaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Kalau api mati, imam mati. Makanya imam konsentrasi penuh untuk menjaga api tetap menyala. Dengan apinya menyala menggambarkan kehadiran Tuhan. Dan ketika Tuhan hadir, maka berkat ada, kesejahteraan ada, kedamaian ada. Makanya dikatakan tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu, mengatur korban di atas mezbah. Dan sampai hari ini, ketika imam datang ke atas mezbah korban bakaran, tidak pernah pakai korek api. Dia hanya pastikan bahwa korban itu adalah korban yang terbaik. Maka yang terjadi adalah api turun dari langit. Alkitab berkata api yang di atas mezbah terus menyala. Kalau terus menyala, maka kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan. Dan membuat orang percaya akan menyembah Tuhan. Makanya orang akan melihat Shekinah glory. Shekinah glory itu awan kemuliaan. Pada waktu siang dan pada malam hari dikatakan begini, api yang kelihatan. Dan kita berani berkata Allah kita adalah api yang menghanguskan. Haleluya. Makanya Bapak Ibu perhatikan begini bahwa membangun mezbah. Kita belajar tentang mezbah pribadi, mezbah keluarga, kubu doa, menara doa. Saya sebut ini menara penjagaan. Jangan pernah lupa ini Bapak Ibu. Jangan pernah lupa ini. Ya. Makanya begini bahwa satu orang mengalahkan cuma 1.000. Tapi 2 orang mengalahkan 10.000. Kekuatan dari bersama-sama dalam doa. Kekuatannya luar biasa. Makanya Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul. Matius 18:20. Kekuatannya luar biasa. Bahkan Tuhan dengar. Tuhan hadir malah. Nah, ketika Tuhan hadir, maka tempat kemurahan Tuhan disiapkan. Atau saya sebut dengan kursi kemurahan. The mercy seat. Disediakan. Kalau Bapak Ibu lihat dalam Keluaran 25:17-22, ayat itu berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Atau disebut dengan Allah yang bertakhta di atas kerubin. Berbicara tentang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Karena di dalamnya ada 2 loh batu, ada mana, dan ada tongkat Harun yang berbunga bunga badam dan berbuah-buah badam, bicara menggambarkan Kristus dan kuasanya dan firman-Nya. Firman Allah berkata begini bahwa itu namanya mercy seat, the mercy seat atau kursi kemurahan. Nanti kalau Bapak Ibu paralelkan ayat itu dengan Mazmur 22 ayat 4 ya. Membangun kursi kemurahan atau membangun the mercy seat berarti memohon belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan untuk dinyatakan di dalam doa pujian penyembahan yang naiknya terus-menerus. Nah, saya percaya bahwa Tuhan sedang memulihkan pondok Daud. Bapak Ibu tahu begini bahwa tabernakel Musa itu wow, luar biasa. Tapi ketika sampai di Daud, ada seseorang yang menggantikan sebuah tabernakel dengan pondok yang sederhana. Tuhan nggak hukum loh, Tuhan nggak hukum Daud. Bahkan Tuhan nggak berkata, aku akan membangun kembali tabernakel Musa, tidak. Tapi Tuhan sangat rindu membangun pondok Daud. Tuhan nggak katakan ini, aku akan kembali membangun bait Allah Salomo yang mewah itu. Tidak. Tuhan sangat rindu tabernakel Daud atau pondok Daud. Kenapa orang ini sangat rindu? Daud berkata begini, 7 hari sekali aku menyembah Dia. Dan dia berkata begini, aku bersuka cita
Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Orang ini sibuk luar biasa. Pimpin 12 suku Israel. Yang penduduknya jutaan orang. Dia sibuk karena dia raja. Tapi Tuhan merindukan keintiman yang dibangun oleh Daud. Ketika Bapak Ibu kita bangun terus-menerus 24 jam. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau setiap jam kita masuk, maka 24 itu tidak ada henti-hentinya. Daud 7 kali aja, itu membuat Tuhan sangat merindukan. Dan Alkitab berkata Tuhan akan memulihkan kembali pondok Daud yang telah roboh atau yang telah hancur. Tapi Tuhan akan pulihkan kembali. Kisah Rasul 15, 16, 17. Itu janji Tuhan. Kemudian aku akan kembali membangun kembali pondok Daud. Bukan tabernakel Musa atau bait Allah Salomo. Yang telah roboh dan reruntuhannya akan kubangun kembali. Dan akan kuteguhkan semua, supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Pondok Daud bicara tentang apa? Doa, pujian, penyembahan. Keintiman. Menara penjaga. Kenapa Daud dapat perkenanan Tuhan? Karena dia punya keintiman. Kalau Bapak Ibu mau dapat perkenanan Tuhan, bangun keintiman. Harus ada. Saudara punya tempat tabernakel untuk keintiman. Dan Tuhan sediakan menara bersama-sama. Saat berdoa memuji menyembah Tuhan, maka Tuhan bertakhta di atas puji-pujian. Mazmur 22 ayat yang keempat. Padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Haleluya. Ketika Tuhan bertakhta di atas puji-pujian, maka itu adalah tempat mempersiapkan jalan untuk berkat, untuk pemulihan, untuk kesejahteraan. Haleluya. Tuhan bisa bertakhta di atas puji-pujian, padahal kalau nyanyi aja, nyanyi suaranya falas. Tapi kalau Anda nyanyi dengan hati yang rindu, untuk jadi singers, worship leader perlu audisi ya. Tapi untuk nyanyi sendiri di rumah, nggak perlu audisi. Sekalipun hujan halilintar, kilat saling menyambung. Tapi Tuhan lihat hati penyembahan. Yesaya 40 ayat 3 dan 5, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan di padang gurun untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutupi. Setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah menyatakan. Saya sebut Yesaya 40 ayat 3 dan 5 ini dikenapi dalam suara Yohanes Pembaptis. Saya sebut ini adalah pengurapan bulldozer. Ketika Anda berdiri di menara, berdoa bersama-sama dengan pujian penyembahan 24 hours, maka menjadi bukan cuma Tuhan bertakhta, menjadi jalan mempersiapkan bagi Raja kemuliaan. Untuk prepare the way for the King of Glory, mempersiapkan jalan bagi Raja kemuliaan. Dikatakan gini, meratakan gunung-gunung, menimbun lembah-lembah. Anda nggak bisa pakai skop di situ. Pengurapan kecil, skop di. Anda perlu bulldozer. Katakan, saya terima pengurapan bulldozer. Haleluya. Amin. Yesaya 62 ayat 10. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk all nations. Bangsa-bangsa. Wow. Bagaimana cara kita berjalan? Pujian penyembahan 24 hours. Pondok Daud. Maka jalan-jalan akan terbuka. Anda prepare the way for the King of Glory. Persiapkan jalan bagi umat. Bukalah jalan-jalan raya. Singkirkan batu-batu. Batu-batu ini penghalang. Lalu tegakkan panji kemenangan. Panji kesembuhan. Panji berkat. Panji breakthrough. Panji terobosan. Panji untuk kemenangan. Panji untuk Anda melihat revival terjadi di kota. Katakan amin. 2000 triliun kali. Dan Tuhan berkata, aku akan mencurahkan roh dan kuasa Elia.
untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak orang durhaka kembali kepada orang-orang benar. Ketika kita doa di menara. Haleluya. Dan saya percaya bahwa gereja Tuhan yang berdoa di menara bukan hanya untuk masalah-masalah yang terjadi, tapi mereka akan mengerti kehendak Tuhan. Mereka akan tahu tujuan Tuhan bagi kota dan bangsanya. Sekali lagi, gereja Tuhan yang berdoa di menara bukan hanya untuk masalah-masalah yang terjadi, bukan karena ada kekacauan lalu kita berdoa, bukan. Bukan cuma itu. Itu harus kita doakan. Jadi gereja yang berdoa di menara bukan cuma berdoa untuk masalah-masalah yang terjadi. Tetapi kita berdoa di menara penjaga untuk mengerti kehendak, mengerti tujuan Tuhan bagi kota kita, bagi bangsa kita. Itu yang lebih luar biasa. Makanya Alkitab katakan kembali pada Yeremia 29 ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota. Berarti saudara dan saya harus tahu kehendak Tuhan, tujuan Tuhan apa? Untuk mensejahterakan kota itu. Jadi bukan cuma doa, tapi kalau Bapak Ibu diberkati secara finansial, Bapak Ibu adalah punya kedudukan di kota itu, bawa pengaruh di situ untuk menyatakan kemuliaan Allah. Supaya orang melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah usaha, di tengah-tengah Bapak Ibu punya posisi kedudukan. Orang melihat Tuhan di situ, usahakanlah kesejahteraan kota. Kalau ada tempat yang miskin, berpikir bagaimana mensejahterakan kota itu, sehingga penduduknya tidak miskin lagi, tapi mereka diberkati. Jadi mengerti kehendak dan tujuan Tuhan. Jadi bagaimana ada balancing kehidupan, sehingga orang bisa merasakan ada kehadiran umat Allah di situ.